Cek, cek sound. Oke, selamat datang di tutorial tidak jelas Tia Portal. Kita tutup dulu, kita buka Tia Portal buat program paletizer. Ini suwi misalnya kita buka factory ini harus buka ya, karena harus buka tiane sing pertama-tama nek pengen gawe program sing iso connect nang Tia Portal, tak sarankan menggunakan template karena sebenarnya kalau nggak pakai template kita harus setting CPU lagi yang pasti cocok, yang fit buat dikoneksikan ke Tia Portal. Terus kita setting komunikasi datanya juga dan security controlnya gitu ya, bahkan pakai password juga. Nah itu biar kita nggak ruwet setting itu, kita buat aja langsung. Kita buka factory template-nya, template programnya 7500 V15 ya. Sini ini V15 ya, tapi bisa di upgrade ke V17, jadi ada dialog box-nya gitu. Kalau dia oke aja di upgrade, jadi otomatis buat file buat upgrade ini. Nah buka ya, terus di save as dan kita jenengi ya programnya. Karena wis tak program, tak buka kita ajari cara nggaweane blok-bloknya dan sebagainya. Sementara itu sambil tunggu konten ini buka, kene buka skin paletizer. Aduh kok mulai nge-lag seperti ini, Bung. Ya wis mari ya. Terus open project view-nya ya. Soalnya kene terserah. Ya sini aku sing gawe laporan iki wis ono penjelasan di sini program leader. Nah, pertama kali yang harus dilakukan nek aku nggawe teks iku isine address dan tipe bilangan prosesnya yang ada di setiap objek di di diagram ladder. Nah, fungsi ini buat apa? Ya pastinya biar factory IO-nya paham juga. Oh, ini address ini maksudnya kemana dan fungsinya buat apa. Caranya lihat drivers Siemens S7 PLC SIM. Ya gini beberapa address ya dengan nama teksnya, palette entry, palette exit, palette loaded dan sebagainya. Nah, ini aku tak pada yang sesuai dengan anjuran tutorial Bobby Firmino. Nah ini ya, jadi disamakan aja gitu ya addressnya juga biar nanti enak programnya. Palette entry, palette exit dan sebagainya, palette loaded sampai ke stop lag. Nah perlu diperhatikan yang ini tuh lihat ya, yang hijaunya beda kan, ada hijau terang, ada hijau gelap ya. Kita lihat palette add entry. Nah palette add entry ini hijaunya terang kan, berarti dia tuh aktif. Misalnya dia ini aktif kena ya, misalnya ada barang lewat, nah ini langsung low gitu. Jadi bukan aktifnya pada saat dia lewat ya, tapi dia malah non aktif ya gitulah. Ada aktif low, aktif high-nya gitu ya. Ini beda-beda arti dari hijau-hijaunya juga. Ini samakan aja. Terus terus ini sampai pada ini pada stop lag gitu ya. Mama oke ya, mari terus iki ono sistem aktif, sistem
off stop ya, sistem aktif sistem off ya. Gawe apa gawe, nah aku sih gawe proses beno iso menunjukkan bahwasannya sistem aktif secara keseluruhan dan sistem off secara keseluruhan, intinya kayak ngono. Nah proses 1 sampai proses dan sebagainya ini dibuat sebagai jaga-jaga ya, sebagai apa ya, kalau kataku kontak relay gitu ya, sebagai itu buat jaga-jaga. Ya banyaknya nanti di ini ya disesuaikan, tapi intinya setiap pembagian ladder kan pastinya ada beberapa network ya, pasti nggak jadi satu gitu. Jadi kita butuh kontak relay yang lumayan banyak, kontak yang lumayan banyak gitu lah intinya. Jadi bisa dibuat proses, tapi namanya bisa beda-beda ya, nggak hanya proses ini biar mudah. Nanti kan terbagi menjadi beberapa proses, tak kasih nama proses. Nah nggak sampai 60-an sih, cuma sampai berapa ya, 20-an aja gitu. Proses ini terlalu banyak. Nah, dan memori ini buat memori aslinya ini sih, address memori kayak fungsi-fungsi increment atau pulse itu pakai penyimpanan memori buat sementara seperti itu sih kalau tak baca. Dan juga ada tag ini biasanya males tak nama ini. Jadi biasanya itu isinya beberapa variabel in sama timer. Ya ini nggak ada nih sebenarnya, aku cuma buat sampai dalam memori. Nah ini bisa ditambahin seberjalannya kamu pas program. Jadi pas kamu program, kamu memerlukan timer, kamu bisa nambahin, nanti dia otomatis nambahin di teks ini. Dibutuhkan di awal sampai ini memori cadangan memori sementara sama proses. Nah udah itu ya. Kalau udah teksnya, kita lompat ke program blocks. Nah ini ya intinya, kalau mau tahu ya caranya kan, kemarin Amran kalau nggak salah siapa juga nanya, Ben ini gimana kalau misalnya ngelihat caranya elevatornya naik naik perlahan-lahan atau turunnya tuh nggak drastis gitu ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini loh. Ini tuh bisa dijalankan secara force sebenarnya. Misalnya nih ya contoh ya, move to limit gitu ya, sama elevator up misalnya seperti itu ya. Nah kalau kita tes ya, kita force ini, kita jalankan dulu, kita force loh. Kita bisa ngelihat, oh ternyata kalau elevator up ini sekali di trigger, dia akan naik secara perlahan-lahan dikit-dikit gitu ya. Nah terus kalau misalnya ini tak nyalain, oh nggak ada apa-apa ya, coba sih force elevator up nya lagi, ternyata dia naiknya limit sampai ke limit gitu. Apa yang open thread flutter down misalnya nih, tak force ya misalnya, nah dia sampai limit kan, begitu tak matikan terus tak nyalain elevator up ya sampai limit. Nah tapi jika move to limitnya tak matikan, kita cek ya, kok up sih downnya. Nah oh dia satu-satu, berarti logikanya kalau mau nurunin barang dengan kemampuan elevatornya sampai ke limit, itu aktifkan move to limitnya. Kalau mau sedikit-dikit gitu ya berarti move to limitnya off kan gitu ya. Off kan, ini aktif apa ya? Oh ya aktif lagi ini ya. Jadi ya di low kan gitu ya, move to limitnya di low kan, dan elevator downnya di trigger satu-satu. Itu tips dari Babang Ben. Nah kalau ini ya load belt, kita juga bisa lihat tuh load belt nih sebenarnya jalannya yang mana sih, yang ininya tuh yang mana ya, kita bisa force juga tuh. Nah kita lihat, oh ternyata force belt load belt jalannya dari sini sampai sini. Terus kita lihat, oh ini ada ini nih, ada apa nih, strip. Oh ada turn, turn itu ternyata, yuk kita aktifkan. Oh ini buat ya, mendiagonalkan, apa ini bahasanya, ya memiringkan boxnya lah intinya, menyusun secara miring box sih. Nah kita bisa nge-force, oh ternyata gini, dan ini kok, oh ini tuh aktif high gitu ya, kayaknya kalau aktif sih normally ini bro, normally open. Nah ini NO normally open. Nah kalau ini kan normally close, istilahnya salah tadi dari awal. Nah seperti itu bro.
Ini juga misalnya box add entry, cara kerjanya bagaimana nih? Oh, kalau ada barang lewat ternyata dia mati gitu ya, karena ini kan nyala kan ya, auto nyala ya, kalau ada barang lewat berarti mati. Nah, sama juga yang di bawah. Loh, ini udah nyala ya, auto nyala, berarti kalau ada paletnya lewat berarti mati gitu ya. Nah, ini juga nih load pallet, berarti kalau sudah load dia akan nyala gitu. Nah, ini juga exit conveyor, kalau kan normally ya, normally open ya, kalau dia diaktifkan berarti dia close. Oh itu ternyata. Nah, seperti itu biar kita bisa tahu dan bisa program palletizer seperti apa enaknya. Nah seperti itu, ini yang force dirilis semua biar nggak aneh jalannya. Oke ya, udah ya. Oke, lanjut tak jelasin program. Nah lanjut ke program. Jadi programnya ini ada dua object function ya kalau nggak salah ya. Yang biru ini, pokoknya yang biru ini harus dipanggil melalui ini ya, main OB. Main OB itu ada kayak kotak-kotaknya di atasnya, itu buat manggil mungkin intinya gini. Coba 10 menit cok. Aduh, caranya ngopen KPO lali. Nah, ini dek box feeder dek. Aduh, podo sih. Nah, jadi ada dua blok ya, tak pisahkan biar enak gitu ya. Jadi dianjurkan juga di tutorial biasanya gitu. Jadi terus terang ya, tutorial memang nggak sampai tumpuk 3 sih. Jadi aku sampai part 2 habis itu nggak WDW. Jadi awakmu iso ngerti dasarnya, aku bakal iso programming dan bakal tahu arahnya kayak apa. Nah, dek main OB itu isinya mengaktifkan sistem keseluruhan dan mereset nih. Mengaktifkan sistem keseluruhan dan mereset. Nah, ini ada 4 network. Nah, jadi ini ya sesuai penjelasannya ya. Oh ya, ini aku udah dipanggil dulu ya, function blocknya ya. Dua function blocknya ini harus dipanggil dulu. Kalau yang hijau itu nggak salah, dia itu iso dipanggil di nggak hanya di sini gitu. Jadi di sini di program networknya juga, network lain juga bisa ya, nggak hanya ini aja ya. Itu lebih fleksibel yang menurutku yang hijau deh kayaknya. Kalau soalnya kayak ini deh, kayak fungsi yang tinggal panggil gitu aja, terus dia akan melaksanakan apa yang di dalam sini. Sebenarnya sama aja sih, cuma mungkin bedanya ininya aja atau ya mungkin ini ada database nya juga. Biasanya yang hijau nggak ada sih ya. Terus selanjutnya ini ya, programnya start, terus dia aktif. Ini mengaktifkan sistem aktif, terus mengaktifkan start lag. Kalau start lagnya aktif gitu ya, maka stop lagnya mati gitu ya, dan lampunya nyala gitu ya. Nah, nyalakan warning light juga gitu ya. Nah, kalau dia sistemnya aktif kan ini langsung close ya. Ini kan normally open, dia langsung nutup gitu ya, set dan kunci sistemnya dan berjalan. Nah, kalau kita petek reset nih, kita tekan reset, jadi reset tagnya nyala dan dia akan nge-restart semua memori mulai nggak salah ya singkatnya, atau W100 sampai 106 yang isinya itu increment dan increment fungsi-fungsi increment. Nah, di box feeder di atasnya ya, di program atas ya, intinya dia mengincrement ya. Lagi-lagi aku senengnya gawe increment karena secara logika palletizer itu
mudah digarap gawe counter sih, counter increment gini. Ya, jadi apabila sistemnya aktif maka proses 1 akan nyala kan, karena ini kan tagnya kan masih normally close ya. Nah, terus kalau jika proses 1 nyala, dia akan melihat box add entry. Nah, intinya box add entry ini akan pulse gitu ya. Dia akan aktif ketika ada barang yang lewat gitu ya. Jadi dia akan aktif itu kalau nggak salah, pulse ini beda ya sama N ya, kan ada P ada N ya. Kalau pulse ini dia tuh dari low ke high gitu, dia akan aktif gitu ya. Dia akan pulse, memberikan sinyal pulse gitu ya. Jadi akan mengincrement 1 gitu ya. Nah, karena ini kan box add entry kan, kalau ini kan aslinya kan aktif lagi ya, aktif apa normally close ya, jadi dia high terus. Nah, kalau ada barang lewat dia akan low. Nah, begitu transisi dia barangnya kan kalau udah lewat kan berarti high lagi ya. Transisi dia low ke high itu nanti diterjemahkan di pulse ini 1 pulse gitu, jadi 1 trigger gitu. Oh, ben gak bingung langsung aja wes. Oke. Urip. Consider as trusted device. Aduh, suwene mak. Share gimana ada suwe season nggak tak buka. Loading segini tulinan iki sih wis. Jadi kita tombol ono start, ono stop, ono reset. Sini counter iki iso digawe sih. Awakmu gabut ngene pengen nambah programe, mbok counting iso. Tapi sing jelas sing 3 button iki intine. Kur ngerekam ngelek iki. Compiling. Cukup suwene. Wis ya. Iki sustain download kabel, load. Start module finish. Nah, nek wis finish ngene dan iki berubah dari hijau. Ini sok mantau dan gini sok langsung simulasi ini. Factory IO. Oke, iki wis mari drivers connect. Nah, kita lihat behaviornya dari network 2. Awalnya kita reset dulu. Nah, terus kita start. Nah, lakukan. Nah, jadi DE lo nih ya. Ini kan lewat ya, set deh. Dia memberikan pulse no. Dia akan increment 1. Terus dia akan increment 2. Nah, ketika dia sudah 2, dia akan dorong 1, 2, dorong.
iki DE terus ganti iki returnnya diaktifno, dia akan dorong sepodo iki dorong. Nah, intinya bermain-main dengan increment. Jadi nek misalnya iki kan gawe moco box entry ono sisan kok gawe moco iki, gawe moco apa jenenge, gawe moco beberapa kali sih wis di push gitu ya, apa beberapa kali sih iki wis apa jenenge, yes kan nek misalnya iki kan mek 3 kali ya, 3 kali di push. Nek misalnya sing jajar kan 2 kali wis cukup ya, 2 kali di push kan wis penuh karena kan jajar telu. Nah itu juga dipertimbangno kok apa jenenge KB variabel itu dipertimbangno, jadi gawe logika kok ketika ini sama dengan ini dan sebagainya. Misalnya tak kayak contoh mana, kayak contoh iki kan mau pulse ya. Nah network ini berfungsi apabila tag address increment MW100 sudah increment 2 kali. Nah iki aku gawe neng ini, jadi ketika MW100 iki ya, MW100 increment MW100 iki dia 2 kan 2 kali ku berarti boxnya sing lewat 2 ini kan MW100 boxnya sing lewat 2. Nah maka apa namanya dia akan aktif ya beserta MW104. Nah 0 iki apa? Ini 0 iki menandakan dia itu sudah apa namanya, 0 iku tumpukannya sejajarnya nih. Nek misalnya 1 iki memanjang ini. Nah wis ya nek misalnya apa namanya sudah 1 ini aktif gitu ya, berarti oh ini sekarang tumpukannya memanjang, berarti MW100 ini sama dengan harus sama dengan 3, karena kalau sama dengan 2 dia gak apa namanya gak penuh, mek setengah tok gitu ya, 2/3 tok ya gak penuh, jadi harus sama dengan 3 biar bisa penuh, biar bisa sejajar seret. Nah nek sama dengan 2, nek 0 ya, 0 kan berarti dia menandakan tumpukannya memanjang ini, gak pakai turn ya. Berarti cukup 2 aja sudah penuh ya, sudah kena ini dua-duanya, boxnya sudah lewat 2 itu sudah penuh, bisa didorong. Nah dia akan mengaktifkan proses 2 sama proses 3. Oke intinya gitu. Menggunakan proses melakukan proses dengan titik yang digunakan. Nah jadi apa jenenge, mari load beltnya mati gitu kan ya. Nek kan biasanya kan nek wis mari gitu, nek wis melewat box add entry load beltnya kan mati ngono ya. Kene ku ono sisan gawe mati no load belt nang proses 3. Bila proses 3 aktif maka kan awalnya aktif sampai normally close, dia jadi open ya, jadi open mati ya, proses endi ku proses 3 dengan mengaktifkan proses 3. Nah tapi dia nggak langsung aktif no proses 3 gitu ya, dia mengaktifkan tag 2 dulu karena nggak bisa diaktifkan ya, dia harus ada 2 jeda 2 detik. Karena apa? Karena dia nggak mungkin langsung berhenti gitu ya, sedangkan kalau kita langsung berhenti gitu ya, dia mendeteksi ada box dan langsung berhenti ya, nanti boxnya nggak tutup gitu ya, nggak tutup sampai sini, karena kita harus nunggu 2 detik sampai tutup sini, sampai tutup area kene pakai diberhentikan ini conveyor box feedernya, karena coba dulu nih ya, mungkin di push tuh, dia akan jalannya ngene tok dia jalan, jadi sampai kene tok daerah kontrol, jadi kudu di jeda 2 detik. Oke deh, kowe nek dijelasno situ-situ iki bakal duwo Ci. Ya apa ya? Jelasno. Iki cara gawene. Cara gawene SD iki piye ngono ya, terus iki tak piye cara gawene ngene. Jadi cara gawene iku nek misalnya awakmu pengen gawe iki ya sing sama dengan ono SD dan pokok sing di luar iki, di luar normally open, normally close sampai kontak iki, di luar iki sing tanda-tandane aneh iku gawe iki, gawe empty box kok diisi
instructionnya apa. Nah, tak kayak contoh ya, kita pateni saiki. Yes. Ya. Nah, misalnya pengen gawe ya. Contoh, aku pengen gawe perintah SD kan berarti timer. Nah, misalnya ya perintah SD gara di ketik instruction nih. Nah, udah di SD isi tag timer piro iki, misalnya timer kan aku sampai timer 11 ya, iki ono timer 12 misalnya di enter mari ngono di enter mari ngono iki di set berapa detik, misalnya ono 10 detik boleh ngene iki boleh. Nah, nek misalnya aku gawe iki kan asine komparasi ya. Iki asine komparasi. Jadi instruction yang bersifat komparasi, mengkomparkan apa misalnya iki ya, iki di compare teks 1 gitu ya, atau MW100 harus sama dengan 3. Nah, baru dia bisa aktif gitu ya. Harus baru bisa lewat tuh ya. Harus height-nya atau kabel wire-nya sama ini ground-nya harus bisa aktif. Nah, ini compare-nya di sini. Jadi MW100 sama harus sama dengan 3. Nah, itu cara buatnya ngono sama dengan. Nah, terus nek buat kayak ngene iki nah, buat move iki gawe ngeriset ya. Jadi nek dia aktif dia akan ngeriset MW100 dengan nilainya diisi 0 gitu ya. Jadi di reset 0. Nah, ini increment. Nah, cara gawene apa? Cara gawene seperti iki. Di box sampai temen. Terus isi no variable iki memori ini urat piro dan sebagainya, addressnya lah, intinya addressnya piro sebagainya. Terus wis mari diisi sisan tipe variabel apa, iki variabel incrementnya in sifat teacher gue ngeriset. Nah, intinya aku membanyakan fungsi increment fungsi counter karena emang logikanya aku luwe masuk nang iki sih, nang counter nang increment. Karena nek misalnya kayak contoh ya, lagi kan aku kan gawe network ini kan berfungsi untuk mereset ketika sudah terjadi 3 kali push. Misalnya MW102 ya, mau MW102 kan buat menghitung iki ya, objek yang lewat ya di atas box feeder. Nah, terus MW102 nah ini berfungsi untuk melakukan representasi. Nek misalnya wis mari sak push dia kan increment sitok. Nek mari sak push dia kan increment sitok. Intine MW102 iku gawe ndelok iku. Nah, terus ini gawe reset MW102 nek misalnya wis terjadi 3 kali push dengan syarat bahwasannya tumpukannya itu harus 0 gitu ya. Nah, tumpukannya 0 itu apa ya, sejajar ya. Sejajar. Tumpukannya 1 itu bukan sejajar sih waktu itu. Tumpukan 0 itu enggak pakai term kok intinya. Sing memanjang itu. Nek misalnya tumpukan 1 itu pakai term. Sing di walak-walik itu. Bukan berarti kan nek di walak-walik kan mek loro tok pusi. Nah, lagi direset. Nah, nek sitok kan berarti gawe turn di walak-wali kan. Nek misalnya diwalik ngono kan tumpukannya kan push-nya kan harus piro ping loro tok kan wis mari ngono. Berarti ping loro reset. Ku gunaannya MW102. Iki mek variabel iki mek instruksi gawe reset. Nah, iki incrementnya MW102. Selanjutnya nah iki increment gawe apa jenenge melihat bahwasannya apakah variabelnya itu sudah siap untuk ditumpuk lah ibaratnya ngono. Jadi kan kene kan ndelok sisan sih ketumpukannya wis piro sih palete.
Nek misale tumpukan 0 iku kan kudu memanjang tanpa turn ini. Turn iku sing iki mau sing turn iku sing iki, bro. Bro, turn, turn. Jenenge turn, bro. Iki sing bagian. Nah, sing ngene-ngene iki. Iku jenenge turn. Bener gak salah, paham. Nah, nek misale kene gak iso delok, gak iso apa jenenge mengibaratkan iki wis berapa kali ini apa namanya tumpukan ya, misalnya wis ping siji tumpukan kan berarti tumpukan selanjutnya kan turn di aktif no turn nih mari ngono nek wis mari di off no nek wis mari mana di on off ngono kan turn nih selang-seling gitu. Jadi nek misalnya 0 dia akan tanpa turn, nek 1 dia akan buka turn. Oke ya tadi ya sini 1 kalau sih kok enak jadi dosen gitu. Jelas cok wis ngono lah intine. Aduh. Mana ya? Oke, iki pada sing mau jika sudah 0 1 ya reset ya. Karena kondisinya 0 itu tanpa turn, 1 dengan turn. Ini proses untuk mengaktifkan ya. Jika proses satunya aktif dan maka dia akan mengaktifkan box feeder. Jika tidak aktif, jika proses 2 atau proses 5 aktif gitu ya, dia akan mematikan box feeder. Proses 2 sampai proses 5 itu proses apa sih? Nah, delok nek dhuwur. Proses 2 itu proses jika sudah sesuai ya. Misalnya sudah jumlah yang barang lewat itu sudah cukup untuk dilakukan push. Nah, maka proses 2 diaktifkan dan belt conveyor belt akan mati yang buat ini box feeder. Seperti itu, bro. Mari ngono. Ya, ini menutup membuka klem gitu. Nah, saranku gawe timer ben cepet-cepet banget kayak nggon kuwi cepet-cepet plate oke iki wis iso diwaca ya dan wis tak jelasno sisan tak ketik apa jenenge penjelasannya monggo iso dipelajari dhewe nyemek nek cerita pegel iki padha ae konsepe ngono ya gawe iki sisan apa push palet add entry karena sensornya podo ya dhuwur ngisor iki tipene iki dia normally close nek ono barang dia akan low ono barang dia akan low podo ae dan aku yang gunakno increment maneh tapi increment ini buat apa ya increment aku gawe iki apa jenenge merepresentasikan berapa sih ini udah kira-kira sudah berapa tumpuk gitu ya pulse proses 26 berapa kali dia sudah membuka karena misalnya sudah membuka plate limitnya sudah buka dia akan mengaktifkan proses 26 dan proses 26 akan nge-pulse dengan increment ini yang menandakan bahwasannya ya wis berapa kali ki buka tutup nah misalnya wis buka tutup ketiga dia langsung langsung down gitu ya elevatornya langsung down sampai limit dan dia akan meneruskan ke exit conveyor pun gini. Nah nek wis 3 kali tumpuk dia akan langsung down move to limit aktif elevator down aktif nah exit conveyor aktif jadi dia iso metu. Nah oh iya ojo lali ya load palette ya sisan aktif load palette iki conveyor sisan sini nah percaya kan gak percaya didelok ae bro ini kelak melaku ini melaku kan nah ini conveyor sisan ini bro nah jadi apa jenenge oke ya
iso didelok, iso gawe ngebantu move palette nang exit conveyor. Nah itu apa namanya, harus diteliti juga ya, kadang-kadang hal kecil membuat kita bingung. Terus iya mari ngono iki ono pasti ono riset ya, pasti ono riset ya. Nah, ketika dia sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah 5 detik ngono ya, dia akan mengincrement MW106. Jadi ono 5 detik jeda untuk elevatornya down, ya elevatornya down sama apa namanya, ketika pelet sudah dibuka. Intinya seperti itu. Nah pasti ada risetnya. Nah risetnya di sini ketika sudah 3 kali tumpukan ya, sudah 3 kali gitu ya, nah maka dia akan mengaktifkan proses 27. Nah proses 27 ini buat mengaktifkan apa? Nah buat mengaktifkan proses 28. Nah, proses 28 buat apa? Nah, kita lihat bro di bawah bro, 27 karo 28 buat apa? Nah 28 itu membuat buat elevator down ini, buat aktifkan elevator down ya. Kalau ini aktifkan ya aktif sisa elevator down. Nah dia juga mengaktifkan move to limit. Nah berarti elevator down dan move to limit dia akan ke bawah set gitu ya. Nah dia juga akan mengaktifkan load palette pastinya. Mana load palette? Load palette ini load palette. Nah load palette dia akan mengaktifkan load palette di proses 22 dan 29. Nah sedangkan di proses 29 itu ada di sini. Jadi dia setelah mengaktifkan proses 27 dia akan mengaktifkan proses 28, dia kunci. Nah sampai 2 detik proses 28 nggak aktif gitu ya, dia karena sudah down. Nah proses 28 elevatornya down, maksudnya 28. Nah ketika paletnya loaded, jadi ketika ininya kan kalau down kan, nah sensor ini kan aktif nih, palet loadednya akan aktif. Nah, akan aktif kayak gini. Nah dia akan, kalau dia sudah aktif, nah dia akan mengeksekusi proses 29. Nah proses 29 tadi itu menyalakan yang namanya nih load palette. Nah ini load palette tadi, conveyor yang kecil ini dia akan membantu mendorong dan apa namanya, bantu ke exit conveyor. Suara pusing tag bro. Bisa terus ya intinya ngono sih, intinya ngono ae. Mari ngono balik lagi ke proses awal ya, awal kini melaku mana, valet yang melaku mana. Ketika sudah tag 11 akan non aktif, akan aktif ya, akan aktif. Dan kalau ini aktif kan berarti kalau normally close kan berarti dia akan open, dan ini akan non aktif, ini nggak kunci lagi. Nah kalau ini sudah nggak kunci, lihat tuh di sini kan ada tag juga ya, tag 10. Nah, kalau ini aktif ya dia akan mengulangi lagi. Jadi kalau tag 10 ini aktif ya, di mana tag 10? Kalau tag 10 aktif selama 2 detik, jadi bisa berlangsungan ya. Jadi dia nggak nunggu ini sampai ke exit conveyor ya paletnya. Jadi dia cuma nunggu 2 detik aja sampai dia ke sini, dan yang belakang itu bakal reset lagi, bakal mengulangi proses yang sama ya. Karena di sini ada tag 10 ya. Nah, dia kan apa namanya, open gitu kan. Kalau open kan ini ya terputus nih. Nah, terus dia akan, kalau ini terputus berarti dia ngereset semuanya gitu ya. Dan dia akan balik lagi ke apa namanya, proses 20 gitu ya. Ya seperti itu deh. Ya kayak gitu sih kurang lebih. 9 news. Sekian, terima kasih. Berang-berang kongkom. Assalamualaikum.